Alhamdulillah, Timnas Indonesia jadi juara 3 Piala AFF U16. Ini respons Erick Thohir setelah Indonesia bantai Vietnam. Shin Tae-yong dijamin bahagia. Keluarga Jairo Riedewald ingin gabung ke Timnas Indonesia. Setelah lihat permainan Timnas Indonesia U16 yang menawan, Shin Tae-yong akan segera kembali ke Indonesia. Apakah ingin masukkan pemain junior ke senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Saksikan selengkapnya ya agar tidak salah paham. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pemain jebolan Ajax tertarik perkuat Timnas Indonesia. Indonesia terus menemukan talenta diaspora untuk memperkuat tim nasionalnya. Setelah Mauro Zylstra dan Darren Zobran, kini muncul nama Kenzo Riedewald. Kenzo saat ini bermain di tim AZ Alkmaar U19. Pemain berusia 17 tahun ini baru saja naik dari tim U17. Seperti Zylstra dan Brandt, Kenzo juga bermain di posisi depan. Selain piawai bermain di sayap, pemain setinggi 177 cm ini juga bisa bermain sebagai penyerang. Kenzo memiliki darah Indonesia dari ibunya. Kakek dari pihak ibu berasal dari Banda Neira, sedangkan buyutnya berasal dari Banda Neira dan Jawa. Ayah Kenzo berdarah Suriname. Bagi Kenzo, Indonesia bukanlah sesuatu yang asing. Di rumah, ibunya sering memasak masakan khas Indonesia, dan Kenzo mengaku sangat menyukai masakan Indonesia. Kenzo juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan mengetahui banyak pemain berdarah Indonesia di Belanda yang memperkuat Timnas Indonesia. Aku sangat menyukainya. Aku suka mereka bermain di negara asal mereka. Jadi aku sangat menyukainya, ujar Kenzo dalam sebuah siniar di kanal YouTube Yusa Nugraha. Aku juga sering berpikir untuk melakukannya. Namun sejauh ini belum ada perwakilan PSSI yang datang kepadaku secara konkret, tambahnya. Meskipun belum ada tawaran dari PSSI, Kenzo mengaku akan menerima jika tawaran tersebut datang. Menurutnya, kemungkinan besar dia akan memutuskan untuk memperkuat skuad Garuda. Aku mungkin bakal ambil penawaran tersebut, ujar Kenzo. Namun ini juga tergantung situasi di klub, apakah aku ada kompetisi atau tidak. Biasanya saat tim nasional bermain, kami juga ada pertandingan. Jika tidak ada pertandingan, kemungkinan besar aku akan menyetujuinya, sambungnya. Jika PSSI meminangnya, Kenzo bisa menjadi senjata baru bagi skuad Garuda. Kemampuan olah bolanya yang luar biasa adalah hasil didikan dari Akademi Ajax. Menurut Kenzo, ia memiliki banyak kelebihan dalam bermain. Selain teknik yang mumpuni, ia kuat dalam melindungi bola. Selain itu, saya bisa menembak baik dengan kaki kiri maupun kaki kanan, kata Kenzo. Nasib Nova Arianto menjadi asisten Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, membahas masa depannya sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Nova mengatakan bahwa diskusi lebih lanjut akan dilakukan setelah Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. PSSI mempercayakan Nova untuk melatih Timnas Indonesia U16. Pelatih berusia 44 tahun ini menunjukkan kemampuan luar biasanya setelah sekitar 4,5 tahun menjadi asisten Shin Tae-yong. Baru-baru ini Nova berhasil membawa Timnas Indonesia U16 meraih tempat ketiga di Piala AFF U16 2024. Kemenangan ini diraih setelah skuad Garuda Asia mengalahkan Vietnam U16 dengan skor 5-0 di Stadion Manahan, Solo pada Rabu 3 Juli 2024 sore. Dengan selesainya Piala AFF U16 2024, muncul pertanyaan apakah Nova akan fokus pada skuad Garuda Asia atau tetap mendampingi Shin Tae-yong di timnas senior.
terutama karena kontrak Shin Tae-yong telah diperpanjang hingga 2027. Menanggapi hal ini, Nova mengatakan bahwa dia akan melihat situasi ke depan. Timnas Indonesia U16 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang jadwalnya bertabrakan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan Coach Shin, saya masih melihat situasinya karena ada beberapa jadwal yang bentrok, kata Nova Arianto dalam konferensi pers usai pertandingan Rabu 3 Juli 2024. Nova belum bisa memberikan jawaban pasti. Mantan pemain Persib Bandung ini mengatakan akan berdiskusi lebih lanjut setelah Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Kita masih akan berbicara dengan Pak Erik dan bertemu Coach Shin nanti. Setelah Coach Shin kembali, baru kita bicarakan ke depannya seperti apa, terang Nova. Memang jadwal Timnas Indonesia U16 dan Timnas Senior berbenturan. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sama-sama akan digelar pada Oktober 2024. Shin Tae-yong kembali ke Indonesia sebentar lagi. Alhamdulillah, Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia lagi. Setelah Timnas Indonesia U16 juara ketiga Piala AFF. Sepertinya Shin Tae-yong akan berdiskusi dengan Coach Nova untuk membicarakan masa depan Timnas Indonesia untuk level junior. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, mengabarkan bahwa pelatih Shin Tae-yong akan tiba di Indonesia pada 21 Juli 2024. Namun belum diketahui apa agenda terdekat yang akan dijalani oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Nova menjelaskan bahwa Shin Tae-yong masih berada di Korea Selatan. Coach Shin Tae-yong baru akan datang ke Indonesia pada 21 Juli 2024, jadi kemungkinan dia tidak bisa datang ke Solo, jelasnya. STY berada di Korea Selatan untuk pemulihan kesehatan setelah mengalami sakit beberapa waktu lalu. Pelatih berusia 53 tahun itu baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Timnas Indonesia hingga 2027. Selain tim senior, ia juga bertanggung jawab atas tim U23. Agenda terdekat Timnas Indonesia adalah ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Shin Tae-yong dijamin bahagia, keluarga Jairo Riedewald tertarik perkuat Timnas Indonesia. PLATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab ada anggota keluarga dari Jairo Riedewald, Kenzo Riedewald, tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Kenzo Riedewald merupakan keluarga jauh dari Jairo Riedewald yang baru saja meninggalkan klub Premier League Crystal Palace. Hal itu diungkapkan Kenzo Riedewald saat diwawancara YouTuber asal Indonesia, Yusa Nugraha. Ya, saya keluarga dengannya dalam kurung Jairo Riedewald. Keluarga jauh, tapi ya dia keluarga saya. Kakek saya pernah menjelaskannya kepada saya. Namun setelah kakek saya meninggal, tak ada lagi yang bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana situasinya, kata Kenzo Riedewald. Kenzo Riedewald merupakan pesepak bola kelahiran 24 Februari 2007. Memiliki darah Suriname, Indonesia, dan Belanda, Kenzo Riedewald daftar beroperasi sebagai winger kiri dan kanan. Saat ini, Kenzo Riedewald berstatus sebagai pemain AZ Alkmaar U17. Sebelum membela AZ U17, pemain berambut kribo ini berkesempatan membela tim junior Ajax Amsterdam. Fakta di atas menunjukkan Kenzo Riedewald bukanlah pemain sembarangan. Jika dipoles secara benar, Kenzo Riedewald dapat tumbuh menjadi pemain yang luar biasa. Respons Erick Thohir usai Timnas Indonesia bantai Vietnam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan rasa bangganya atas kemenangan telak Timnas Indonesia U16 dengan skor 5-0 melawan Vietnam dalam perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024 di Solo, Rabu 3 Juli.
Kemenangan ini menjadi pelipur lara setelah kekalahan Garuda Muda 3-5 dari Australia di semifinal. Saya bangga dengan perjuangan timnas U16 yang berhasil meraih kemenangan besar atas Vietnam. Namun kita tidak boleh besar kepala, ujar Erick Thohir dalam siaran persnya. Erick menekankan bahwa kekalahan dari Australia di semifinal harus menjadi bahan introspeksi bagi tim, baik pemain maupun pelatih. Apalagi Indonesia berstatus sebagai juara bertahan di turnamen ini. Erick juga menambahkan bahwa raihan peringkat ketiga dan kemenangan besar ini menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia U16 dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Di kualifikasi tersebut, Indonesia tergabung di grup G bersama Kuwait, Kepulauan Mariana Utara, dan Australia. Di pertandingan-pertandingan selanjutnya, kita harus menunjukkan bahwa timnas U16 Indonesia lebih baik dari hari ini. Kita harus bangkit dari kekalahan mencetak banyak gol dan menunjukkan mental pemenang, tegas Erick Thohir. Pada kualifikasi Piala Asia U17 2025, Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Kuwait pada 23 Oktober, Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober, dan Australia pada 27 Oktober.